Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andrian Setiakusuma dengan NIM 119210054 dari Join 1. Oke, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah yang saya sukai, yaitu pengantar rekayasa transportasi. Nah, pertanyaan bagus tuh. Jadi, saya suka sama PRT itu karena gampang boy. Dia nggak banyak hitungan, karena kan hitungan itu ribet. Hehehe. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, materi yang pertama yaitu tentang survei parameter dasar arus lalu lintas. Di sini kita bisa tahu nih kegunaan data lalu lintas itu untuk apa. Yang pertama itu ada monitoring, forecasting, calibration, dan juga validation. Monitoring adalah pengumpulan informasi kondisi lalu lintas pada suatu waktu. Forecasting adalah data lalu lintas pada kondisi sekarang dibutuhkan sebagai input bagi peramalan kondisi lalu lintas pada masa mendatang. Lalu calibration adalah data lalu lintas yang dibutuhkan untuk mengestimasi nilai parameter-parameter dari suatu model teoritis atau simulasi. Dan yang terakhir adalah validation, yaitu data lalu lintas yang dibutuhkan untuk verifikasi suatu model teoritis ataupun simulasi. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen lalu lintas perkotaan. Nah, di materi ini kita bisa tahu nih, apa aja sih penyebab kemacetan di jalan raya yang sering banget kita temuin sehari-hari. Selanjutnya ada materi tentang sistem angkutan umum. Di materi ini, kita bisa tahu segala aspek tentang angkutan umum, termasuk kondisi objektif angkutan umum di Indonesia loh. Selanjutnya ada materi tentang keselamatan lalu lintas. Di sini kita bakal mempelajari kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta bagaimana caranya untuk kita dapat meminimalisir kecelakaan tersebut. Kan ngeri ya kalau ada kecelakaan. Selanjutnya ada materi tentang dampak lingkungan akibat transportasi. Nah, di materi ini kita bisa tahu dan belajar tentang dampak penggunaan kendaraan bermotor bagi lingkungan sekitar. Contohnya saja, dampak pada polusi udara yang terjadi di lingkungan kita akibat kendaraan bermotor. Dampak yang paling kita rasakan dan nyata adalah tentang pemanasan global dan juga banyaknya asap kendaraan yang ada di sekitar kita. Setelah tadi kita tahu tentang apa saja dampak kendaraan terhadap lingkungan, nah di materi ini kita bakal membahas tentang penanganan dampak lingkungan tersebut nih, tentang bagaimana dan apa cara yang digunakan untuk dapat memperbaiki dampak-dampak tersebut. Di sini kita mengenal konsep AMDAL. AMDAL yaitu studi lingkungan untuk melihat besar dan pentingnya dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Jadi di AMDAL ini ada unsur fisik, kimia, biologi, sosial, dan juga ekonomi. Dan di materi terakhir ada perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi itu sendiri adalah suatu usaha untuk mencari penyelesaian masalah transportasi baik untuk mengatasi permasalahan yang sedang dirasakan maupun untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Tujuannya sendiri adalah mengatasi masalah yang ada, melayani kebutuhan secara optimum, mencegah persoalan yang diduga akan timbul, mempersiapkan tindakan untuk tanggap pada keadaan di masa depan, dan mengoptimumkan daya dan dana yang dapat digunakan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang tinggi. Jadi intinya, di mata kuliah pengantar rekayasa transportasi ini, kita belajar tentang segala macam aspek pada kendaraan bermotor dan dampaknya dengan lingkungan. Baik itu dari waktu ke waktu dan juga secara nyata atau real di lapangan atau di jalan raya. Nah, itulah dia sedikit pemaparan saya tentang materi apa saja yang telah saya dapatkan di mata kuliah yang saya sukai, yaitu pengantar rekayasa transportasi atau yang biasa disingkat PRT. Mohon maaf jika dalam kata-kata saya ada banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Oktarina, NIM 1192100003 dari Join 1 dengan kakak joinnya Kak Imel Sapitri. Di sini saya akan ngejelasin tentang mata kuliah sipil di semester 3 yang paling saya suka atau paling favorit. Di semester 3 kemarin yang udah saya jalanin itu ada 6 mata kuliah sipil. Di antaranya itu yang pertama itu ada statika, itu 3 SKS, teknologi bahan itu 3 SKS, terus ada mekanika fluida dan hidrolika juga itu 3 SKS, terus pengantar rekayasa transportasi 2 SKS, matematika rekayasa dan metode numerik itu 3 SKS, terus yang terakhir itu ada analisis statistik dan probabilitas, itu dia 2 SKS. Nah, di antara 6 matkul ini yang paling saya suka itu matkul tekban atau teknologi bahan. Kenapa saya bisa suka sama matkul tekban dan materi apa aja yang dipelajari di matkul tekban ini bakal saya jelasin di penjelasan video ini. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu apa itu teknologi bahan atau tekban ini. Jadi teknologi bahan itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang jenis-jenis bahan bangunan, sifat dan karakteristiknya, pemilihan bahan bangunan berdasarkan pemanfaatannya, tata letak, dan pemakaian bahan bangunan tersebut yang bersifat arsitektural maupun non-struktural. Saya suka sama mata kuliah teknologi bahan atau tekban ini karena yang pertama itu materi yang diajarkan itu mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terus yang kedua itu di mata kuliah ini tuh ada praktikum tentang pembuatan beton. Jadi di sini tuh kita bisa tahu tentang gimana cara ngebuat beton, terus perawatannya gimana. Jadi kita jadi lebih paham tentang materi yang diajarin di kelas. Terus selain itu juga praktikum ini juga bisa ngebantu jadi nilai tambahan buat nilai kita. Terus yang ketiga itu alasannya karena dosen yang ngajar juga enak. Selama semester 3 kemarin saya diajar oleh 2 dosen. Yang pertama itu adalah Pak Nugraha Bintang Wirawan dan Pak Michael. Menurut saya kedua dosen ini memberikan materi yang sesuai dan bisa dimengerti. Jadi menurut saya juga saya lebih nyaman dengan mata kuliah ini dan bisa lebih paham. Di pertemuan 1 itu dijelasin tentang material yang biasa dipakai di konstruksi bangunan. Contohnya itu kayak baja, beton, dan kayu. Terus di materi ini juga kita dikasih tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya serta bahan mana yang lebih bagus untuk dipakai di konstruksi. Di pertemuan 2 kita belajar tentang apa itu beton, jenis-jenis semen, pengujian semen, dan sifat-sifat agregat. Di pertemuan 3, kita belajar tentang sifat-sifat beton segar, kelecekan, kohesi dan segresi serta bleeding. Nah, di pertemuan 4 ini kita belajar tentang pengecoran, pemadapan, curing, dan sifat mekanik. Di sini juga kita bisa tahu gimana cara perawatan beton supaya kuat tekan itu nggak berkurang. Nah, kalau di pertemuan 5 kita belajar tentang rancangan campuran beton atau mix design. Di sini tuh kita udah mulai ngitung untuk rencana beton yang akan kita buat. Contoh perhitungan itu ada faktor air semen, berat air, kuat tekan, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan 6 dan 7 kita belajar tentang perilaku mekanik baja dari perencanaannya, struktur, elemen, dan cara pembuatan dari material baja itu sendiri. Di pertemuan 9, kita belajar tentang korosi, apa itu korosi, jenis-jenis korosi, pencegahan dan perlindungan suatu material baja dari sifat korosi ini yang bisa merusak suatu konstruksi bangunan. Di pertemuan 10, kita belajar tentang perkembangan material baru di dunia struktur atau konstruksi. Contoh material barunya itu ada polimer, terus ada fiber, komposit, dan lain-lain sebagainya yang bisa digunakan dalam dunia konstruksi.
Di pertemuan 11, kita belajar tentang karakteristik bahan agregat, dari definisinya, sifat, bentuk, jenis, klasifikasi, gradasi, dan jenis gradasi, serta di sini juga kita udah belajar tentang aspal. Untuk pertemuan 12 ini kita belajar tentang perkerasan jalan, di mana di sini kita bisa tahu tentang konstruksi jalan, terus contoh konstruksinya itu gimana, pemeliharaan konstruksi jalan itu gimana, terus agregat, bahan dan pengujian aspalnya yang baik itu gimana. Nah, di matkul Tekban ini materi terakhir kemarin di semester 3 itu udah bahan kayu, dimana di sini kita belajar tentang sifat kayu pada umumnya, terus proses pengerjaannya, proses pengawetan kayunya, jenis-jenis kayu yang bisa dipakai itu yang kayak mana, dan masing-masing ketahanan dari kayu tersebut. Nah, di Tekban ini juga itu ada praktikum, dimana kemarin itu praktikumnya itu ngebuat beton. Praktikum ini tuh berguna untuk kita lebih paham tentang materi yang udah dikasih dan diajarkan oleh dosen di kelas. Selain itu juga kita juga jadi lebih tahu tentang gimana sih caranya ngebuat beton, terus kategori beton yang baik itu seperti apa, kategori beton yang bisa digunakan untuk keperluan itu seperti apa. Dan sekian penjelasan tentang matkul favorit saya di semester 3 kemarin. Semoga bisa menambah pengetahuan buat kalian dan juga semoga bisa semangat lagi belajarnya. Terima kasih. Halo semua, kenalin nama aku Marnida Aryani, bisa dipanggil Nida, dari Join 1 NIM 074. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih. Aku milih pelajaran PRT. Kenapa aku milih pelajaran PRT? Karena di sini nih hitung-hitungannya nggak sesulit yang lain. Jadi kali ini aku mau jelasin nih tentang ekonomi transportasi dalam mata kuliah PRT. Nah, definisi ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi adalah studi tentang membuat pilihan dengan atau tanpa uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbuka. Dikutip dari Samuelson 1976. Nah, transportasi adalah pergerakan orang, barang, dan pelayanan dari suatu titik ke titik yang lain dengan bantuan fasilitas tetap dan atau kendaraan seperti jembatan, jalan, jalur pipa, pesawat, dan lain-lain. Nah, untuk lanjutan definisi ekonomi transportasi bisa kita baca bareng-bareng di sini. Transportasi dari sudut pandang ekonomi mempertimbangkan baik ketersediaannya, kuantitas dan kualitas fasilitas tetap dan kendaraan maupun keinginan orang atau barang untuk diangkut dan kemampuan membayar. Jadi dapat kita simpulkan, ekonomi transportasi adalah studi bagaimana sumber produksi yang terbatas digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan berbagai pelayanan transportasi bagi masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana transportasi ekonomi itu dari harga dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada cakupan ekonomi transportasi. Cakupan ekonomi transportasi itu biasanya tentang permintaan transportasi tidak langsung, tetapi turunan. Lalu yang kedua ada pemakaian setiap fasilitas transportasi. Misalnya setiap trip adalah unik dalam waktu dan ruang. Perbedaan teknologi pada moda yang berbeda dan ekonomi of skala. Kebijakan pemerintah dan peraturan dalam transportasi itu sih biasanya yang ada di cakupan ekonomi transportasi. Nah, terus ada juga nih ekonomi transportasi secara khusus dan membahas. Biasanya sih yang pertama membahas permintaan jasa dan transportasi, penyediaan fasilitas transportasi, elastisitas permintaan dan penawaran, mekanisme harga, dan analisis biaya transportasi tentunya. Apa aja sih ekonomi transportasi? Biasanya latar belakangnya biasanya sih terjadi tentang transportasi bukan komoditas. Terus demand
transportasi tergantung pada suatu komoditas. Ini adalah demand turunan, sehingga ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Nah, dalam tingkatan pilihan perjalanan dikaitkan dengan bidang ekonomi. Biasanya sih berkaitan tentang pekerjaan meliputi tipe, pendapatan, dan lokasi. Yang kedua, tempat tinggal meliputi lokasi tipe rumah, ada tipe lingkungan sekitar, dan faktor yang terkait seperti sekolah dan akses ke tempat berbelanja. Lalu yang ketiga ada pola konsumsi, yang keempat ada kegiatan sosial dan ekonomi keluarga. Ya seperti biasanya sih, mengunjungi teman dan keluarga serta rekreasi akhir minggu. Lalu ada manfaat transportasi terhadap ekonomi. Terkait dengan kelancaran pertukaran barang-barang mempunyai pengaruh penting berupa satu perluasan daerah pemasaran, lalu ada suplai barang-barang dalam pasar yang berbeda, tempat dapat diseimbangkan sesuai dengan keadaan permintaan. Lalu ada jika daerah pemasaran bertambah luas maka persaingan di antara penjualan meningkat. Selanjutnya terdapat kecenderungan bahwa harga barang dapat dipertahankan pada tingkat yang layak. Lalu yang terakhir ada spesialis akan mendorong kecenderungan kegiatan berkonsentrasi pada sumber bahan mentah atau memilih lokasi mendekati pasar sehingga terdapat kesempatan untuk memproduksi dalam jumlah besar. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya hubungan antara biaya dan jarak untuk berbagai moda. Di situ udah ada tuh tingkat-tingkatannya, tinggal dibaca lagi. Nah, di sini juga ada konsep biaya. Nah, konsep biaya itu apa sih? Nah, di sini udah jelasin ya, udah jelas banget di PPT. Konsep biaya. Biaya adalah faktor yang menentukan dalam transportasi untuk menetapkan tarif, alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Lalu biaya modal dan biaya operasional. Nah, biaya operasional biaya yang digunakan untuk investasi awal serta peralatan lain termasuk di dalamnya bunga uang. Biaya operasional, biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi. Nah, di sini ada hitung-hitungan nih, masih ada hitung-hitungannya juga. Nah, di sini nih ada biaya operasional kendaraan ya yang bisa kita sebut BOK. Didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikan satu kendaraan pada kondisi normal untuk satu tujuan. Nah, di sini ada rumusnya tuh. Nah, di sini ada BOK total sama dengan biaya tetap, biaya ditambah biaya variabel ditambah biaya overhead. Nah, di sini ada biaya tetap fixed cost. Ada komponen biaya, terus ada biaya tetap, variable cost, biaya bahan bakar, biaya minyak pelumas, biaya pemakaian ban, biaya perawatan dan perbaikan retribusi. Nah, cukup sekian tentang pemaparan mata kuliah favorit aku dan sedikit alasan mengapa saya memilih dan sedikit tentang materi tersebut. Jika salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat sore, perkenalkan nama saya Jonas Mamora dan NIM 21. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi kuliah yang saya sukai pada semester 3. Dari mata kuliah yang saya sukai, salah satunya dari mata kuliah teknologi bank. Pada mata kuliah ini saya menyukai salah satu materi yaitu materi perencanaan campuran beton. Kenapa saya suka materi ini? Karena pada materi ini diajarkan bagaimana menentukan banyaknya kadar-kadar komponen yang diperlukan dalam membuat campuran beton. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pada video kali ini. Selamat sore, kenalkan nama saya Jonas Mamora. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan perencanaan campuran beton pada modul 11. Tujuan dari modul ini sendiri itu untuk menentukan kuat tekan karakteristik, serta menentukan jumlah kadar air, kadar agregat kasar dan halus, serta menentukan
jumlah semen yang dibutuhkan pada perencanaan campuran beton. Untuk benda ujinya sendiri itu kita menggunakan benda uji silinder dan kubus masing-masing sebanyak 3. Untuk metode yang digunakan pada perhitungan kali ini adalah metode ACI. Data-data untuk perhitungan perencanaan campuran beton yang telah tersedia di tabel ini diperoleh dari modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1 sampai modul 10. Selanjutnya pada perhitungan, pertama kita mencari nilai kuat tekan beton rencana. Untuk kuat tekan beton rencana itu rumusnya 1,64 kali standar deviasi tambah FC. Untuk nilai standar deviasinya itu sebesar 7 diperoleh dari ini. Kita pakai ini karena benda ujinya itu volumenya kurang dari 1000. Sedangkan untuk ininya, ini kayaknya ini bebas untuk memilih, tapi saya pilih yang ini 7. Itu di antara rentang 0,6 sampai 8,5. Setelah dilakukan perhitungan, nilai FCR-nya itu sebesar 39,48 MPa. Selanjutnya nilai selam. Nilai selam dari data tadi itu sebesar 100 mm. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu ada volume air untuk tiap meter kubik. Dari tabel ini, tabel ACI, untuk menentukan W air, kita memerlukan data besarnya selam dan besarnya ukuran maksimum butir agregat. Untuk ukuran maksimum butir agregat yang akan digunakan pada perencanaan campuran beton itu sebesar 25,4. Artinya, apabila kita melihat tabel ini, maka kita perlu melakukan interpolasi antara data ini. Kenapa kita pakai yang atas? Karena kita ini perencanaan campuran beton itu diperkirakan tidak terkena sulfur. Jadi setelah dilakukan perhitungan, kita memperoleh W air sebesar 192,616 liter per meter kubik. Untuk toleransi udara terperangkapnya, itu kita juga melakukan interpolasi data antara data ini. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai toleransi udara yang terperangkap itu sebesar 1,484%. Selanjutnya kita menentukan nilai faktor air semen. Nilai faktor air semen itu dibutuhkan data kuat tekan rencana. Setelah tadi dilakukan perhitungan, FCR yang kita hitung itu tadi sebesar 39,48. Apabila kita melihat tabel ini, maka kita perlu melakukan interpolasi antara data ini. Setelah dilakukan perhitungan, nilai pas yang diperoleh itu sebesar 0,425. Untuk berat semen, itu rumusnya adalah berat air dibagi nilai pas. Berat semen sendiri diperoleh sebesar 453,214 kg per meter kubik. Untuk volume semen itu diperoleh dari berat semen dibagi berat jenis semen kali 1000. Jadi berat semen ini kita bagi 1000 dulu sehingga data nilainya jadi 0,453. Lalu kita bagi dengan berat jenis semen yang kita peroleh dari data-data pada perhitungan modul ke-1 sebesar 3,217. Volume semennya itu sebesar 0,140 meter kubik.
Selanjutnya kita mencari VK. Nilai VK ini yang kita dapat tuh 0,71. Itu nilainya berasal dari tabel ini. Dari tabel ini kita butuh data agregat maksimum dan data MHB. Data MHB kita itu sebesar 2,31. Apabila kita melihat tabel ini, nilai MHB itu tidak ada. Jadi, karena tadi ukuran agregat maksimum kita itu sebesar 25,4, maka kita tidak perlu melakukan interpolasi, kita hanya perlu melakukan pendekatan nilai. Jadi kita pakai nilai VK sebesar 0,71. Selanjutnya, untuk berat agregat kasar itu ditentukan dengan mengalihkan antara nilai VK dan berat kering tusuk. Berat agregat kasar itu diperoleh sebesar 1192,8 kg per meter kubik. Untuk volume agregat kasar sama dengan berat kerikil dibagi berat jenis agregat kasar. Nilai volume agregat kasar yang diperoleh itu sebesar 0,4848 meter kubik. Dari perhitungan-perhitungan tadi, kita menghimpun data-data yang telah didapat. Data volume semen itu sebesar 0,140 meter kubik. Volume agregat kasar itu sebesar 0,4848 meter kubik. Untuk volume air itu sebesar 0,1926. Untuk volume udara sebesar 0,0148. Itu tadi diperoleh dari nilai toleransi yang sebesar 1,48 ini dibagi 100. Jadi kita dapat nilai ini. Untuk volume agregat halusnya sendiri itu kita peroleh dengan mencari dari perhitungan 1 dikurang volume semen ditambah volume agregat gas tambah volume air tambah volume udara. Jadi volume agregat halus yang diperlukan pada perencanaan ini itu sebesar 0,1678 meter kubik. Selanjutnya kita mencari berat agregat halus. Untuk mencari berat agregat halus kita menggunakan rumus volume agregat halus kali berat jenis agregat halus. Dari data-data sebelumnya kita memperoleh nilai volume agregat halus sebesar 0,1678 dan berat jenis agregat halus sebesar 2,69. Setelah dilakukan perhitungan, berat agregat halus itu diperoleh nilai sebesar 451,382 kg per meter kubik. Selanjutnya kita melakukan perbandingan antara berat semen, berat pasir, berat kerikil, dan berat air. Perbandingannya itu yaitu 1 banding 1 banding 2,63 banding 0,43. Untuk volume benda uji, tadi kita menggunakan benda uji, yaitu benda uji silinder dan benda uji kubus. Jadi rumusnya itu banyaknya benda uji dikali volume benda uji tersebut ditambah 10% ditambah V faktor. Untuk silinder itu sebesar 0,01749 meter kubik. Untuk volume 3 kubus itu sebesar 0,0111312 meter kubik. Setelah melakukan perhitungan tersebut, selanjutnya kita menentukan banyaknya kebutuhan tiap-tiap material pada tiap-tiap benda uji. Untuk benda uji 3 silinder, banyak semen yang dibutuhkan itu sebesar 7,926 kg, diperoleh dari berat semen dikalikan dengan volume silinder. Untuk berat banyaknya agregat halus yang dibutuhkan itu sebesar 7,894 kg, diperoleh dari berat agregat halus kali volume silinder.
untuk banyak agregat kasar yang dibutuhkan itu sebanyak 20,862 kg. Itu diperoleh dari berat agregat kasar dikali volume silinder. Untuk jumlah air yang dibutuhkan itu sebanyak 3,3688 liter. Itu diperoleh dari berat air dikali volume silinder. Untuk benda uji 3 kubus, untuk tiap-tiap kebutuhannya, untuk semen tuh kita butuh sebanyak 5,045 kg. Itu kita peroleh dari berat semen dikali volume kubus. Lalu untuk agregat halus, itu kita membutuhkan agregat halus sebanyak 5,024 kg. Itu kita peroleh dari hitungan berat agregat halus dikali volume kubus. Untuk agregat kasar kita membutuhkan sebanyak 13,2782 kg diperoleh dari berat agregat kasar kali volume kubus. Untuk banyaknya air yang dibutuhkan itu berat sebanyak 2,1442 liter diperoleh dari berat air dikalikan dengan volume kubus. Setelah melakukan perhitungan tersebut, didapat data-data kebutuhan untuk air, semen, pasir, kerikil. Jadi berat total untuk silinder itu sebesar 40,05 kg. Sedangkan untuk kubus, berat totalnya itu sebesar 25,491 kg. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohoroni Anugrah. NIM 109210170. Saya dari Join 1, calon anggota HMS 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di mata kuliah yang saya suka, yaitu di mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Habis itu, saya memilih materi sistem persamaan linear. Itu awal-awal banget. Jadi, mengapa saya memilih materi ini? Karena memang saya lebih suka mengolah angka daripada menghafal data gitu. Jadi, ya saya memilih ini karena saya suka ini dan ini yang saya bisa gitu. Kita mulai saja. Jadi, sistem persamaan linear itu adalah suatu himpunan berhingga dari persamaan yang peubahnya berpangkat 1. Bukan merupakan hasil kali atau akar peubah dan bukan sebagai argumen fungsi trigonometri, fungsi logaritma atau fungsi eksponensial. Jadi persamaan linear ini ketika kita buat mereka menjadi gambar, mereka akan membentuk garis, entah itu garis lurus, melengkung, parabola, ya tergantung persamaan linearnya. Jadi persamaan linear ini diperuntukkan untuk mencari beberapa data yang disimbolkan menjadi huruf. Kayak misalnya 2x plus 3y plus z kayak gitu, dan kita akan tahu gitu x, y, z-nya itu berapa. Nah, untuk mengetahui itu, untuk menyelesaikan persamaan linearnya, ada 4 cara. Yang pertama itu ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini, misalnya ada beberapa persamaan gitu. Nah, kita samakan persamaannya. Misalnya kayak gini nih, 2x plus y sama dengan 5, x plus 4y sama dengan 6. Kita samain x-nya supaya bisa dikurang, jadi tinggal y.
Nah, min 7Y sama dengan min 7 kan kita bisa dapat Y-nya yaitu 1 gitu. Nah, habis itu yang kedua ada metode substitusi. Metode substitusi itu kita gunakan untuk misalnya nih kayak gini nih. Misalnya ini 2X plus 5Y sama dengan 5. Nah, kita jadikan dia menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Jadi ketika di persamaan kedua, X-nya itu diganti dengan X sama dengannya. Cuman dalam hal ini kan Y-nya nih. Y sama dengannya. Jadi Y-nya diganti dengan 5 min 2X gitu. Jadi ini X plus 4Y sama dengan 6. Jadi X plus 4 dalam kurung 5 min 2X. Karena 5 min 2X-nya itu ya itu si Y-nya gitu. Jadi kita dapat angkanya jadi tetap sama. Y-nya sama dengan 1 gitu. Di sini kan X-nya dapat sama dengan 2. Habis itu kita masukin lagi kan berarti 2X plus Y sama dengan 5, X-nya sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kurang 4 itu 1, jadi Y-nya 1. Nah, habis itu ada sistem persamaan linear, kita selesaikan dengan metode campuran. Metode campuran itu habis kita eliminasi, kita substitusi. Pertama, kita pakai eliminasi dulu, kita samain, persamaannya satu variabel yang menjadi sama. Dalam kasus ini X-nya yang kita samain, yang tadi 2X, ini X, jadi persamaan yang kedua kita kali 2 gitu. Jadi 2X plus Y sama dengan 5. Nah, habis itu yang ini kan dikali 2 semuanya, jadinya 2X plus 8Y sama dengan 12. Ketemu lagi Y-nya sama dengan 1. Nah, Y-nya sama dengan 1, Y-nya itu disubstitusi ke salah satu persamaan. Nah, persamaannya itu ini, yang 2X plus Y sama dengan 5. Y-nya kita udah tahu 1. Jadi 2X plus 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 4, dapat lagi. X-nya 2. Nah, habis itu yang terakhir ada sistem persamaan linear dengan metode grafis kita selesaikannya. Jadi kalau cuman saya tidak suka dengan metode ini karena ya lumayan memakan waktu kalau metode grafis ini. Cuman untuk menggambar nih, untuk tadi yang merefleksikan persamaan linear itu menjadi sebuah gambar, yang entah itu sebuah garis, sebuah parabola, bola, atau garis melengkung kayak gitu, emang harus pakai metode grafis gini. Jadi misalnya ada dua persamaan nih kayak gini. 2X plus Y sama dengan 5 sama X plus 4Y sama dengan 6. Nah, kita ini satu-satu. Misalnya kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau misalkan X-nya 1, Y-nya berapa? Nah, biasanya kita menentukan itu X-nya berapa. Jadi misalnya di persamaan yang pertama nih, yang 2X plus Y sama dengan 5, kita bikin dulu menjadi Y sama dengan. Nah, ini kan kalau misalkan kita bikin Y sama dengannya itu ini, apa namanya, jadi Y sama dengan, jadinya kan Y sama dengan 5 min 2X. Nah, kita tentuin X-nya mau berapa. Nah, ketika dia X-nya sama dengan 0, kan berarti kan Y sama dengan 5 min 2 kali 0. Berarti Y-nya itu 5. Ketika dia X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 5 min 2 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini bakal terus-terusan nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya juga bakal nih, X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya min 1. X-nya 4, Y-nya min 3. X-nya 5, Y-nya min 5. Nah, habis itu sama juga nih di persamaan yang kedua. X plus 4Y sama dengan 6. Nah, kita bikin Y sama dengan lagi, yaitu kan berarti kan X plus 4Y sama dengan 6. 4Y itu sama dengan 6 min X dibagi 4. Jadi 6 min X dibagi 4 gitu. Tinggal kita bikin 0, X-nya 0 berarti kan 6 min 0 sama dengan 6 per 4. Sama dengan 6 per 4 yaitu 1,5. X-nya 1, 6 min 1 sama dengan 5. Jadinya 5 per 4 sama dengan 1,25. Nah, ketika X-nya 2, dia sama dengan 1. X-nya 3, dia sama dengan 0,75. X-nya 4, dia sama dengan 0,5. X-nya 5, dia sama dengan 0,25. Nah, dari metode grafis ini, kita bisa buat garis gitu. Kita bikin koordinat kartesius. Kita bikin koordinat kartesius, habis itu ya udah kita titikin aja gitu. Di X0 Y5, X1 Y3, X2 Y1, X3 Y-nya min 1. Nanti kita sambungin semua titik-titik itu, jadilah garis dari persamaan linear tersebut. Gitu. Nah, habis ini coba pembuktian terhadap persamaan nih. Dibuat nilai-nilai dari masing-masing persamaan dalam bentuk grafis tadi yang kita titik-titikin. Nah, ternyata hasilnya sama gitu nih. Ketika 2X
plus Y sama dengan 5, kita lihat di sini X-nya 2 dan Y-nya 1 kan sama tuh dia. Sama dengan 5, jadi hasil persamaannya kayak gitu. Sama juga di yang kedua, X plus 4Y sama dengan 6, ketika X-nya 2 dan Y-nya 1, dia ketika dijumlah-jumlah jadinya 6. Nah, jadi terbukti kalau misalnya semua metode-metode ini itu ampuh lah, bisa menjawab gitu. Nah, habis itu, sebentar. Nah, ini kita pakai, habis itu sistem persamaan linear selanjutnya, kita ini pakai yang 3 variabel X, Y, Z. Ini diberikan suatu persamaan linear seperti berikut. Jadi ini ada X plus 2Y, ini metode Gauss ya, X plus 2Y plus Z sama dengan 6, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12. Tentukan himpunan penyelesaiannya, maksudnya X, Y, sama Z-nya berapa menggunakan metode Gauss. Nah, metode Gauss itu pertama kita ubah ini semuanya menjadi matriks. Nih, seperti ini nih, 1216, 1329, 21212. Habis itu, lakukan operasi bilangan elementer. Lakukan operasi bilangan elementer itu semua baris dengan bebas kita bisa otak-atik asalkan kita rubah semuanya gitu. Misalnya ini baris 1 dikali 1 untuk mengubah ini A11 menjadi 1 gitu. Nah, terus habis itu yang kedua baris 2 dikurang 1 kali baris 1 untuk mengubah yang ini nih, yang ini menjadi 0 nih. Baris 1 kolom 2 jadi 0. Nah, ini semuanya pokoknya kita otak-atik semuanya, kita otak-atik, kita B2 kali 1, nih ini B3 kali 3 tambah 3 kali B2, ini B3 kali sepertiga, untuk mencapai suatu matriks yang kita pengen gitu, yaitu diagonalnya itu dia 111, diagonal dari kiri atas ke kanan bawah 111, habis itu di sininya ada 0, 0, 0. Jadi gampang gitu. Jadi yang tadinya persamaannya itu seribet ini, X plus 2Y plus Z sama dengan 6, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 12, kita dapatkan suatu persamaan linear. Jadi X plus 2Y plus Z sama dengan 6, habis itu ini Y plus, ini sebenarnya kan X plus 2Y plus Z sama dengan 6, habis itu kan ini 0 nih, harusnya kan 0X plus Y plus Z, cuman karena 0 ya udah kita buang aja, jadi Y plus Z sama dengan 3, habis itu Z sama dengan 3. Nah, di sini tuh udah ada satu variabel yang kita tahu, yaitu Z sama dengan 3. Ketika kita tahu Z sama dengan 3, kita bisa nyari X sama Y-nya. Misalnya Y plus Z sama dengan 3, berarti Y plus 3 sama dengan 3, Y-nya 0. Nah, habis itu kita dapat X-nya juga. X plus 0 plus 3 sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Nah, jadi sama habis metode Gauss, ada metode Gauss-Jordan. Nah, metode Gauss-Jordan itu sama juga. Ini kayak gini, kita diberikan suatu persamaan linear kayak gini nih, kan ini ribet banget nih ya. Jadi kita matriksin aja, jadi kayak gini nih. Matriksnya jadi 3 min 0,1 min 0,2, habis itu hasilnya 7,85, habis itu 0,1 7 min 0,3 hasilnya min 19,3, habis itu 0,3 min 0,2 10 hasilnya 71,4. Ini kita otak-atik nih kayak gini nih, normalisasi baris 1 dengan bagi baris 1 dengan baris 3, berarti kan B1 bagi B3 gitu. Nah, ini cuman kalau tadi kan cuman dari matriks awal kita bentuk menjadi matriks yang diagonal dari kiri atas ke kanan bawahnya itu menjadi 111 dan bagian kirinya jadi 0, 0. Nah, kalau Gauss-Jordan ini sama aja semua caranya, cuman kita ngotak-ngatiknya itu menjadi kayak gini nih. Menjadi matriks identitas 100 011 001 gitu. Jadi di sini langsung kan ini kan 1x tambah 0y tambah 0z sama dengan 3. Berarti x-nya ya 3 gitu. Habis itu 0x tambah 1y tambah 0z sama dengan min 2,5, x2-nya kita langsung dapat. X2 di sini y min 2,5. Habis itu 0x tambah 0y tambah 1z sama dengan 7. Jadi z-nya dalam hal ini x3 kita dapat 7. Jadi metode Gauss dan Gauss-Jordan itu sebenarnya sama fungsinya supaya kita bisa lebih sederhana untuk lebih sederhana bentuk persamaan linearnya. Tapi kalau Gauss-Jordan hasilnya benar langsung dapat X1-nya berapa, X2-nya, X3-nya berapa gitu. Sekian penjelasan materi dari saya, Tohoroni Anugrah. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Idea Stutela Haraki, NIM 119210162 dari Join 1 ke Joinnya Kak Imel Syafitri. Pada tugas kali ini, mata kuliah yang saya pilih adalah analisis statistika dan probabilitas. Alasan saya memilih mata kuliah ini dibandingkan dengan mata kuliah pada semester 3 yang lainnya, dikarenakan mata kuliah ini menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya, dan kebanyakan materinya itu seperti matematika dasar pada waktu TPB, yaitu seperti mencari peluang, distribusi binomial, dan sebagainya. Untuk materinya, berikut akan saya sampaikan. Pada analisis statistik dan probabilitas, materi yang telah disampaikan yaitu yang pertama, adapun mengenai pengantar analisis statistika dan probabilitas. Yang kedua, ada pengolahan data karakteristik distribusi. Yang ketiga, mengenai hukum-hukum peluang. Keempat, distribusi diskrit dan kontinu khusus. Kemudian yang kelima, penaksiran. Untuk materi pertama, yaitu mengenai pengantar analisis statistika dan probabilitas. Kenapa kita harus belajar probabilitas? Karena teknologi semakin maju, ketidakpastian semakin tinggi, resiko semakin besar, informasi semakin banyak, dan ilmu pengetahuan dan seni semakin berkembang. Apa itu statistika? Yaitu cabang dari ilmu matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. Kemudian, adapun jenis-jenis statistika. Yang pertama ada statistika deskriptif, yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Adapun statistika inferensi, yaitu metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Kemudian, dari materi ini pun ada materi mengenai eksperimen acak. Ciri-ciri eksperimen acak yaitu dapat diukur atau diamati oleh panca indera atau alat, kemudian proporsi keberhasilan dapat ditetapkan atau ditaksir, dapat diulangi, semua hasil yang mungkin bisa ditetapkan dari. Kemudian adapun jenis-jenis observasi. Hasil pengamatan atau data terdiri dari jenis kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif yaitu terdiri dari nominal, yaitu tidak mengenal urutan dan operasi aritmatika. Kemudian ordinal, yaitu mengenal urutan dan operasi aritmatika. Sedangkan untuk kuantitatif terdiri dari diskrit, kontinu, dan rasio. Diskrit yaitu berhubungan dengan proses menghitung, kontinu terdefinisi dalam suatu interval, sedangkan rasio yaitu hasil dari perbandingan atau proporsi. Untuk materi yang kedua yaitu pengolahan data dan karakteristik distribusi. Karakteristik distribusi terdiri dari dua materi yaitu parameter distribusi dan bentuk distribusinya. Untuk parameter distribusi, yang pertama ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan berupa min, median, modus, kuartil atas, dan kuartil bawah. Sedangkan untuk ukuran penyebaran yaitu range, simpangan baku, variansi, jangkauan antar kuartil. Untuk kemencengan yaitu skewness. Kemudian ada pun kelancipan yaitu kurtosis. Sedangkan untuk bentuk distribusinya yaitu terdiri dari simetris. Simetris yaitu jika min sama dengan median. Untuk menceng skew positif, maka min harus lebih besar daripada median. Sedangkan menceng atau skew negatif yaitu minnya lebih kecil dari median. Dan adapun berpuncak jamak, yaitu modusnya lebih dari 1. Untuk bentuk yang berpuncak tunggal, modusnya kurang dari 1. Adapun macam-macam grafik. Untuk jenis-jenis grafik yang pertama yaitu pie chart. Kemudian ada dot plot, ada histogram, kemudian diagram batang daun atau stem leaf,
kemudian diagram kotak titik atau box plot. Dari macam-macam diagram atau macam-macam grafik tersebut, tiap-tiapnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk dot plot, kelemahannya tidak efektif untuk ukuran data yang besar, namun keunggulannya cepat, nilai data asli dapat diperkirakan. Sedangkan kelemahan untuk histogram, yaitu lama, banyak perhitungan, nilai data tidak nampak. Sedangkan keunggulannya, histogram peluang dapat memberi gambaran tentang distribusi populasi, tidak menuntut ketelitian dalam mencatat setiap nilai data. Sedangkan kelemahan pada batang daun, menuntut ketelitian mencatat daun, dan keunggulannya cepat, tidak memerlukan perhitungan, nilai data asli dapat dilihat, memudahkan perhitungan berbagai parameter. Sedangkan box plot, kelemahannya membutuhkan perhitungan yang panjang, dan keunggulannya, box plot dapat memberi gambaran tentang bentuk distribusi populasi dan efektif untuk membandingkan bentuk distribusi beberapa kelompok data sekaligus. Adapun materi yang ketiga yaitu mengenai hukum-hukum peluang. Hukum-hukum peluang ini materinya terdiri dari aturan penjumlahan, yaitu untuk teorema 1 bila A dan B adalah kejadian sembarang, aturan penjumlahan untuk teorema 2 untuk 3 kejadian sembarang A, B, dan C. Adapun aturan penjumlahan teorema 3 bila A dan aksen adalah 2 kejadian yang komplementer. Kemudian ada peluang bersyarat, yaitu peluang suatu kejadian dipengaruhi oleh kejadian lain. Adapun kejadian saling bebas, yaitu dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Kemudian adapun kejadian saling lepas, yaitu apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dan adapun aturan perkalian, teorema probabilitas total, dan teorema Bayes. Kemudian untuk materi keempat yaitu distribusi diskrit dan kontinu khusus. Materi yang terdapat pada bab itu yaitu percobaan Bernoulli, distribusi Bernoulli, percobaan binomial, distribusi binomial, percobaan Poisson, proses Poissonnya, kemudian distribusi Poisson, hubungan distribusi binomial, Bernoulli, Poisson, dan normal, distribusi uniform, distribusi normal, atau Gauss, distribusi gamma, dan distribusi eksponensial. Adapun materi yang kelima yaitu penaksiran. Materi pada penaksiran ini terdiri dari metode penaksiran, penaksiran titik, penaksiran selang, dan adapun tentang penaksir titik, penaksir tak bias, dan efisien, penaksir selang, dan menaksir rataan, selang kepercayaan dua populasi, selang kepercayaan dua populasi berpasangan, dan menaksir variansi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurdayat Parenduri, biasa dipanggil Tabak, dari Join 1, joinnya ke email Safitri. Asal saya dari Bandar Lampung, dengan NIM saya 119210196. Saya berasal dari kelas C. Jadi tujuannya dibuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas kaderisasi masa CHMS 2019. Yaitu tugasnya untuk menjelaskan mata kuliah yang favorit atau yang disukai dalam semester 3, yaitu tentang teknik sipil. Di semester 3 kemarin saya mengambil 7 mata kuliah teknik sipil. Yang pertama itu ada statika 3 SKS ya, dengan dosen pengampunya itu Pak Michael. Yang kedua ada pengantar rekayasa transportasi yang dengan 2 SKS dengan dosen pengampunya itu Pak Hermon. Lalu ada teknologi bahan dengan jumlah 3 SKS dengan dosen pengampunya Bu Gita. Lalu ada analisis statistik dan probabilitas berjumlah 2 SKS dengan dosennya Bu Safira. Lalu ada matematika rekayasa dan numerik itu berjumlah 3 SKS dengan dosen pengampunya Pak Rahmat atau Pak Yuda. Lalu ada mekanika fluida dengan jumlah 3 SKS dengan dosennya itu Pak Miskar. Lalu yang terakhir ada manajemen proyek. Saya mengambil manajemen proyek, yaitu mata kuliah yang harus di semester 5. Saya ambil di semester 3 dengan jumlah 3 SKS dengan dosen pengampunya Bu Junita Eka.
Lalu saya dari 7 mata kuliah yang saya sebutkan tadi, saya mengambil mata kuliah favorit yaitu teknologi bahan. Karena teknologi bahan materinya mudah diresapi dan mudah dipahami dengan metode-metode pembelajaran yang enak. Lalu kenapa ini lebih mudah dipahami menurut saya? Karena di teknologi bahan ini terdapat praktikum yang lebih mudah lagi untuk menyerap materi-materi yang telah diberikan sebelumnya. Yaitu kenapa saya menyukai teknologi bahan? Yang terakhir yaitu karena di teknologi bahan ini semua dari teknik sipil itu dimulai, terutama dalam pembangunan menggunakan bahan-bahan yang harus dimengerti sebelumnya dan disukai. Sekian. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang sudah dipelajari dalam teknologi bahan. Materi dalam pertemuan pertama yaitu tentang pendahuluan mengenai teknologi bahan itu apa sih, terus lalu tentang apa aja yang ada di teknologi bahan itu dan yang dipelajari itu apa aja. Ternyata yang dipelajari itu ada peran-peran bahan atau material bangunan, yaitu seperti ada beton, ada baja, ada kayu, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kedua dibahas tentang beton, mengenai beton lebih lanjut, yaitu apa aja sih yang ada di dalam beton, apa aja bahan-bahan yang terdapat dalam pembuatan beton, dan bagaimana cara pembuatan beton itu. Yang pertama ada dibahas tentang kandungan-kandungan dalam beton, yaitu yang pertama ada semen itu jenis-jenisnya ada apa aja dibahas di pertemuan kedua. Lalu ada agregat itu ada agregat kasar atau agregat apa, itu dibahas di pertemuan kedua. Lalu ada juga dibahas tentang jumlah-jumlah atau persen-persenan dalam pembuatan beton yang baik. Pada pertemuan ketiga dibahas tentang sifat-sifat beton atau beton segar. Jadi pada sifat-sifat beton ini dipengaruhi dengan cara pembuatannya juga. Lalu kenapa beton-beton banyak yang rusak, dan itu banyak banget faktor yang mempengaruhi beton kualitas atau kualitas dari beton yang dibuat tersebut. Dan di pertemuan 3 ini juga dibahas tentang bagaimana cara mengatasi agar beton itu menjadi kualitas yang baik. Oke, sekian yang saya dapat jelaskan tentang mata kuliah favorit saya di semester 3. Sedikit saja yang saya jelaskan, yaitu 3 pertemuan pertama dari sekian belas pertemuan yang saya dapatkan di semester 3. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.